Hi all Indonesian learners, welcome to my first vlog. I will speak in Bahasa Indonesia for listening practice, but I will provide subtitles in both Indonesian and English. On this trip, I went to catch the rare frost phenomenon in Indonesia, watch the sunrise and visit some natural attractions. Kali ini aku mau bawa kalian ke Dieng, salah satu dataran tinggi di Jawa yang terkenal dengan pemandangan alam dan fenomena embun beku. Orang Indonesia sering menyebutnya dengan Swiss Van Java, yang artinya Swiss di Pulau Jawa, karena alamnya mirip seperti di Swiss. Sebelum pergi, aku dan keluargaku masak makanan untuk makan siang dan makan malam di Dieng, supaya kami nggak perlu repot cari restoran di sana. Kami akan menginap di villa semalam. Setelah semua siap, kami masukkan semua koper dan barang kami ke dalam mobil. Sekarang kita lagi mau ke Dieng dan lama perjalanannya sekitar kurang lebih 3 jam dari Purwokerto. Kami pergi ke Dieng di bulan Agustus karena ini puncak musim kemarau di Indonesia. Di musim kemarau, suhu di Dieng bisa turun drastis sampai di bawah 0 derajat Celcius. Jadi, kalau pergi ke Dieng di bulan Agustus, ada kemungkinan besar aku bisa lihat embun beku di Dieng. Di tengah perjalanan, kami mampir di kota Wonosobo untuk makan sagon. Sagon adalah cemilan tradisional yang terbuat dari kelapa, tepung ketan, dan dicampur dengan gula. Ini salah satu tempat jual sagon terkenal di Wonosobo. Setelah semua bahan dicampur di mangkok, sagon dibakar di bara api. Sagon lebih enak dimakan waktu masih panas. Rasanya gurih, manis, dan ada rasa kelapanya. Jadi kalau kalian ke Wonosobo, kalian bisa coba untuk mampir ke sini di Sagon Ibu Ning. Ini enak. Setelah kami puas makan sagon, kami lanjutkan perjalanan ke Dieng. Jalan ke Dieng sangat berliku, kecil, dan curam. Jadi perlu keahlian menyetir yang baik kalau kalian mau menyetir mobil sendiri ke Dieng. Selain itu, penting juga untuk pilih rute yang aman karena beberapa rute ke Dieng sangat berbahaya. Karenanya ada banyak kecelakaan di perjalanan ke Dieng. Kalian juga bisa ke Dieng naik kendaraan umum. Dari Jakarta atau dari Yogyakarta naik kereta api ke Purwokerto. Setelah itu naik bus dari Purwokerto ke Wonosobo. Terus di Wonosobo, kalian naik bus lagi ke Dieng. Sebelum check-in di villa, kami mau jalan-jalan di kebun teh dulu. Ada banyak perkebunan teh di Dieng, dan kami pilih perkebunan Tambi. Karena menurutku tempatnya lebih estetik ya untuk piknik. Kebun teh ini luas banget dan sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Di sini juga ada toko teh dan kita bisa beli teh khas Dieng di sini. Karena sudah jam makan siang, kami putuskan untuk piknik makan siang di sini dan kami juga pesan teh merah. Teh merah merupakan salah satu jenis teh khas Dieng. Dan kalau mau beli daun tehnya, harganya cukup mahal. Perut sudah kenyang dan hati senang. Kami melanjutkan perjalanan ke villa untuk check-in. Pariwisata di Dieng berkembang dengan cepat. Sudah ada banyak villa modern di sini. Banyak turis dari kota besar seperti Jakarta,
Bandung dan Surabaya datang ke Dieng sejak Dieng viral di sosial media. Hal ini bikin jalan ke Dieng macet, khususnya di akhir pekan. Jadi kalau mau ke Dieng sebaiknya di hari kerja dan bukan di hari libur nasional. Akhirnya sampai juga di villa. Sekarang kita sudah sampai di villa dan kita mau check-in di sini villanya. Nanti setelah itu kita mau lihat matahari terbenam. Aku sewa villa besar dengan 3 kamar tidur. Ada teras untuk duduk-duduk, ada ruang keluarga untuk santai dan nonton TV, ada dapur dan ruang makan. Di villa juga disediakan kopi, teh, dan gula. Di sini ada toilet, 1 kamar tidur di lantai bawah, dan di atas ada 2 kamar tidur. Sehabis istirahat sebentar di villa, aku dan keluargaku mau jalan-jalan di sekitar Dieng. Kami pergi ke Candi Setiaki. Candi ini dekat banget dari villa kami, sekitar 5 menit naik mobil. Dan yang paling penting, masuk candi ini gratis loh. Di Dieng ada banyak candi Hindu peninggalan abad ke-8 dan ke-9. Sebelum Islam masuk Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia beragama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dulu Dieng jadi tempat pemujaan dewa-dewi Hindu, khususnya Dewa Siwa. Nama Dieng sendiri artinya tempat tinggal dewa-dewi. Karena pada waktu itu banyak orang percaya dewa-dewi tinggal di pegunungan. Selanjutnya, kami mau lihat matahari terbenam di Bukit Skoter. Sayangnya, jalan ke sana curam sekali. Ya aku lihat tenang. Mengerikan ya Allah. Dan karena kapasitas mesin mobil kami kurang dari 1.500 cc, kami putuskan untuk putar balik, takut mobil kami tidak kuat untuk naik. Di Dieng, karena banyak jalan menanjak yang curam, jadi banyak penduduk lokal punya mobil dengan kapasitas mesin besar seperti mobil jeep. Karena nggak jadi lihat matahari terbit, kami langsung pergi ke pemandian air panas di Dieng. Di sepanjang perjalanan, kita bisa lihat ada banyak perusahaan listrik tenaga uap. Ini karena Dieng adalah wilayah vulkanik dan punya sumber daya alam panas bumi. Selain itu, karena tanah Dieng juga punya banyak mineral, Dieng jadi tempat pertanian yang subur. Banyak sayur dan kentang yang dijual di kota lain datang dari Dieng. Harga tiket masuk ke pemandian air panas Rp15.000 per orang. Air panas di pemandian ini diambil langsung dari air panas bumi. Kolam pemandian untuk laki-laki dan perempuan dipisah. Aku benar-benar suka berendam di sini karena bikin tubuh jadi rileks. Hari sudah semakin gelap dan kami kembali ke villa untuk makan malam. Malam ini kami makan mie ayam dengan salad tuna. Semakin malam, suhu di Dieng semakin dingin. Malam ini suhunya sudah turun sampai 9 derajat Celcius. Bangunan di Indonesia nggak dirancang dengan sistem pemanas.
Jadi kalau suhu di luar dingin, ya di dalam ruangan juga dingin. Aku penasaran, seberapa dingin suhu di luar sana. Jadi aku keluar villa. Ternyata suhunya cukup dingin sampai aku bisa lihat uap keluar dari mulutku. Jam 5 pagi, sehabis sholat subuh kami berangkat ke lokasi untuk lihat matahari terbit. Sayangnya, suhu di Dieng pagi ini nggak mencapai 0 derajat Celcius, jadi kami nggak bisa lihat fenomena embun beku. Sebenarnya aku agak kecewa sih, tapi nggak apa-apa ya, karena kita kan nggak bisa mengatur fenomena alam. Sekarang di Dieng sudah ada beberapa lokasi untuk lihat matahari terbit tanpa harus mendaki. Dulu sebelum pariwisata Dieng berkembang, kita harus mendaki Bukit Sikunir sekitar 30-45 menit. Di tempat ini ada 2 lokasi, Sunrise Point, Pintu Langit dan Taman Langit. Kali ini kami pilih Taman Langit sebagai lokasi untuk lihat matahari terbit. Karena ada lebih banyak spot bagus untuk foto-foto. Harga tiket masuk ke Taman Langit sekitar Rp15.000 per orang dan harga tiket parkir cukup mahal ya, sekitar Rp30.000 per mobil. Waktu sampai di lokasi sudah ada banyak orang yang datang. Tapi karena tempat parkirnya kecil banget, jadi agak susah cari tempat parkir kalau datang terlambat. Walau kurang beruntung nggak bisa lihat embun beku, tapi untungnya aku masih bisa lihat golden sunrise. Langit jernih dan nggak berkabut, jadi matahari bisa terlihat dengan sangat jelas. Waktu orang lain sibuk foto-foto dan rekam video, aku fokus menikmati matahari terbit. Karena fenomena ini nggak berlangsung lama, hanya sekitar 6 menit. Jadi sayang banget kalau sibuk selfie dan bikin video. Setelah matahari muncul dengan sempurna, suhu di Dieng langsung kembali naik jadi 15 derajat Celcius lebih. Ternyata, suhu dingin di Dieng gak bertahan lama. Jadi jaket dan baju hangat yang aku pakai bikin aku berkeringat. Tapi sebelum kembali ke villa, aku dan keluargaku sempatkan diri untuk foto-foto dulu. Setelah puas foto-foto dan dapat foto bagus, kami kembali ke villa. Harga menginap di villa ini sekitar Rp1,6 juta per malam dan sudah termasuk makan pagi. Sarapan sudah siap, nasi goreng ayam. Iya, orang Indonesia terbiasa makan nasi 3 kali sehari dan nasi goreng gak hanya untuk makan siang dan malam, tapi juga bisa disajikan untuk makan pagi. Menurutku, sarapan dengan nasi goreng itu kebiasaan yang kurang sehat. Jadi pagi ini aku mau sarapan dengan salad yang kami bawa dari rumah. Kami sarapan, istirahat sebentar, mandi, dan setelah itu siap-siap untuk check out villa. Dieng masih punya banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Jadi siang ini kami mau pergi ke beberapa tempat lagi sebelum pulang. Kami berhenti di Telaga Warna. Tempat ini cukup dekat dengan villa kami. Harga tiket Telaga Warna untuk turis domestik sekitar Rp22.000 per orang. Tapi lebih mahal untuk turis asing, tiketnya sekitar 100 ribuan. Telaga Warna adalah danau yang warna airnya bisa berubah dari hijau, biru, sampai kuning. Ini karena kandungan belerang dan mikroorganisme di dalam danau. Tempat ini sudah direnovasi sehingga fasilitasnya jadi lebih bagus untuk turis. Di sini juga ada warung yang jual makanan dan minuman. Jadi turis bisa makan sambil duduk menikmati pemandangan danau. Selanjutnya kami menuju ke Kawah Sikidang. Untuk pergi ke kawah, aku harus jalan kaki melewati jembatan.
Dulu belum ada jembatan seperti ini, jadi turis bisa bebas jalan dan rebus telur sendiri di kawah. Tapi sekarang sudah ada banyak pagar pembatas. Dan kalau mau rebus telur di kawah, harus bayar ke penjual jasa telur rebus. Di sini ada penjual telur dan turis bisa beli telur di sini. Nanti telur ini akan direbus di kawah. Nanti kalian bisa makan telurnya kalau sudah matang. Bahkan di sini beberapa lokasi juga ditutup untuk umum. Dan kalau mau masuk harus bayar ke fotografer lokal. Sekarang saya lagi berdiri di depan kawah dan kalau berdiri di sini ini udaranya lebih panas ya. Hari mulai sore. Kami putuskan untuk kembali ke mobil dan pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, kita bisa lihat ada banyak toko carica di Dieng. Carica adalah buah yang cuma bisa tumbuh di dataran tinggi yang lembab. Karena itu, pohon carica nggak bisa tumbuh di banyak tempat, tapi bisa tumbuh subur di Dieng dan di Bedugul, Bali. Kami melewati kota Wonosobo lagi, dan kali ini kami mau mampir sebentar untuk makan makanan khas Wonosobo, mie ongklok. Ongklok adalah alat dari bambu untuk masak mie. Ada banyak restoran mie ongklok di Wonosobo, tapi kami pilih restoran yang paling terkenal di Google Map. Tempatnya di pinggir jalan dan sangat ramai, jadi agak sulit dapat meja kosong. Kuah mie ongklok ini cukup unik karena kental seperti lendir. Dan biasanya mie ongklok dimakan dengan sate ayam atau sapi. Selain pesan mie dan sate, kami juga pesan gorengan dan es buah carica. Di Wonosobo ada banyak buah carica karena lokasinya dekat dengan Dieng. Aku akhiri perjalananku dengan makan mie ongklok. Semoga video ini informatif dan bermanfaat untuk belajar bahasa Indonesia juga ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.